Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan junjungannya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izinkan saya untuk menyampaikan kultum Ramadan kali ini. Berbicara tentang puasa, bahwa puasa memiliki esensi yang sangat banyak sekali, di mana salah satunya adalah tentang hawa nafsu dan empati. Jika kita berbicara tentang empati, bahwa kita diharapkan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan jika kita berbicara tentang hawa nafsu adalah suatu hal yang umum pada manusia, akan tapi harus bisa diletakkan pada tempatnya. Di sini kita mencoba untuk membahas sedikit tentang esensi tersebut. Dalam ilmu sosial, itu ada yang disebut satisfaction theory, di mana seseorang itu akan mencoba untuk memuaskan dirinya sampai batasannya tertentu, sehingga akan melebihi dari kapasitasnya. Di dalam hubungannya dengan puasa tadi, bahwa kita harus mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu akan bisa berdampak pada orang lain. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, sekiranya kebenaran itu harus mengikuti kemauan hawa nafsu mereka saja, tentulah akan binasa langit dan bumi dan mereka yang ada di dalamnya. Di mana ini sudah yang terjadi di dunia kita, bahwa kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak pada orang lain. Banyak kasus di lingkungan sekitar kita bahwa kita harus memperlakukan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan secara baik. Dan ini sudah ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Banyak kasus di sekitar kita bahwa ada orang-orang sakit karena orang lain, seperti di waktu COVID, atau juga ada kasus kematian sekeluarga karena dari orang tuanya mengalami satu masalah yang tersendiri, di mana ini bisa juga menjadi salah satu catatan buat kita. Kita diharapkan bisa memilih cara-cara yang tepat, hal-hal yang tepat, hal-hal yang baik yang bisa berdampak baik buat lingkungan sekitar kita. Jangan sampai pilihan-pilihan kita itu bisa salah dan bisa berdampak jangka panjang ataupun hal yang fatal bagi lingkungan sekitar kita. Dan jika kita membahas tentang kehidupan kita adalah bagian dari ibadah, bahwa sebetulnya tuh seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai yang tidur lagi, itu adalah ibadah. Dan bagaimana caranya memperlakukan orang lain pun adalah ibadah. Dan bagaimana cara memperlakukan amanah yang sudah diberikan sama orang tua, bagaimana kita juga bekerja, itu juga adalah bagian rangkaian dari ibadah. Dan kita harus tahu bahwa ada 3 aspek seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menghidupi diri sendiri, menghidupi orang lain, dan menghidupi tempat kita bekerja. Itu adalah esensi untuk pekerjaan. Begitu pula ketika nanti kita berbicara yang lebih jauh untuk masalah mencari ilmu, seperti anak muda sekarang, bahwa ilmu itu juga harus dipenuhi atau difulfill ataupun dilengkapi dengan adab juga. Bagaimana kita bisa menghargai guru, dan bagaimana kita juga bisa untuk berperilaku yang baik, bertoleransi, kemudian dan bagaimana dengan secara ikhlas kita bisa untuk menggugah ilmu dengan secara baik sehingga akan barokah. Dan sebetulnya itu ada 3 aspek juga yang bisa kita pelajari, bahwa tahap yang pertama adalah sabar. Sabar memang salah satu hal yang dituntut untuk kita. Akan tapi sabar itu belum tentu ikhlas. Dan di atasnya sabar itu ada ikhlas, di mana kita tidak mempertimbangkan hal-hal kecuali apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Dan di atasnya lagi itu adalah yang paling tinggi, di mana itu adalah merasa bertugas. Di mana kita merasa bertugas ini tidak akan mempertimbangkan lagi tentang ikhlas ataupun sabar. Di mana kita mencoba merasa bertugas sebagai hamba-Nya Allah yang baik. Kemudian kita bisa merasa bertugas sebagai
manusia yang baik, kita bisa merasa bertugas dengan pekerjaan kita bisa merasa bertugas dengan amanah yang kita miliki sekarang. Dan hal ini adalah salah satu rangkaian dari ibadah yang kita penuhi dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.